Ya, ini adalah video bagian 3 dari distribusi sampling. Dengan submateri masih tentang distribusi sampling tentang rata-rata sampel. Mari kita mulai. Mari kita lihat contohnya yang demikian ini, yang bisa diringkas menjadi seperti itu, dengan pertanyaan yang seperti ini. Masing-masing pertanyaan diterjemahkan ke dalam pernyataan matematis yang demikian ini. Silakan pause video Anda untuk mencermati soalnya. Pada pertanyaan D, batas terendah untuk 10% tertinggi, berarti probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1 adalah sebesar 0,1, atau sama saja dengan probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 adalah sebesar 0,9. Untuk pertanyaan E, batas tertinggi untuk 5% terendah, berarti probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 adalah sebesar 0,05. Kita lanjutkan. Untuk kemudahan mengikuti pembahasan, label warna biru akan dibawa ke lembar berikutnya. Disajikan kembali sebagian ringkasan soalnya, dan inilah atribut dari distribusi samplingnya. Selanjutnya adalah kurva untuk berbagai kemungkinan rata-rata sampel dengan skala X bar. Saya siapkan skala Z-nya. Jawaban nomor A, probabilitas X bar lebih besar dari 165. Inilah nilai X bar 165 itu, yang dikonversikan ke dalam skala Z dengan formula tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil Z ini. Luas yang dicari adalah bidang yang ini, maka luas yang sesuai adalah sebesar 0,3085 itu. Jawaban nomor B, probabilitas X bar lebih kecil dari 175. Nilai X bar 175 itu perlu dikonversikan ke dalam skala Z yang seperti ini. Diperoleh hasil Z ini, luas yang dicari adalah bidang tersebut, sehingga dapat diperoleh luas yang sesuai adalah sebesar 0,9332. Perhatikan bahwa proses mendapatkan jawaban adalah dengan urutan berdasarkan X bar, kita lakukan konversi ke dalam skala Z, kemudian dicari luas di bawah kurva yang sesuai, di kiri atau di kanan nilai Z yang diperoleh, sesuai permintaan soal. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Disajikan kembali sebagian ringkasan soalnya, sekaligus ditunjukkan pernyataan tentang X bar-nya atau atribut dari distribusi samplingnya pada baris ketiga itu. Selanjutnya disajikan kurva untuk berbagai kemungkinan rata-rata sampel dengan skala X bar dan skala Z. Ini proses jawaban pertanyaan C. Berikut adalah pertanyaan soal dan lokasi angka-angka pada skala X bar. Prosesnya sama seperti tadi. X bar dikonversi ke skala Z, baru tetapkan luas yang sesuai berdasarkan nilai dari ujung kiri kurva. Jadi kita lakukan konversi ke skala Z kedua X bar tersebut dengan formula yang sudah kita kenal, menghasilkan nilai Z minus 1,96 dan plus 1,96. Selanjutnya, nilai ini dicarikan nilai luas di bawah kurva yang sesuai, sehingga diperoleh probabilitas yang dimaksud adalah 0,95. 0,9750 adalah probabilitas sampai dengan plus 1,96 di ekor kanan, dikurangi 0,025 untuk luas dari ujung kiri sampai dengan minus 1,96 di ekor kiri. Kita lanjutkan. Disajikan kembali sebagian ringkasan soalnya, sekaligus ditunjukkan pernyataan tentang X bar-nya atau atribut dari distribusi samplingnya pada baris ketiga. Selanjutnya, disajikan kurva untuk berbagai kemungkinan rata-rata sampel dengan skala X bar dan skala Z.
Pertanyaan, batas terendah untuk 10% di antara yang mempunyai rata-rata tertinggi berarti ada luas di ujung kanan sebesar 10%. Sebutlah ini batas terendah 10% tertinggi tersebut. Ini berarti ada 90% secara kumulatif dari ujung kiri sampai dengan batas X bar 1 ini. Jadi, pertanyaan D bisa dinyatakan sebagai probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 adalah 0,90. Perhatikan kembali proses sebelumnya. Kita mempunyai nilai tertentu dari variabel random X bar berdistribusi normal yang nilainya dikonversi ke skala Z untuk bisa mendapatkan luas kumulatif. Sedangkan sekarang kita mempunyai luas kumulatif dan ingin mengetahui X bar. Maka sekarang prosesnya akan harus terbalik. Dari luas kumulatif dicari nilai Z yang sesuai. Katakanlah itu adalah Z1 yang bersesuaian dengan nilai X bar 1 tadi. Jadi kita akan mencari nilai Z yang luasnya dari ujung kiri kurva adalah 0,9. Sesuai tabel, luas kumulatif yang paling dekat dengan 90% adalah milik Z sebesar 1,28. Ya, kita cari nilai sedekat mungkin dengan 0,9 di dalam tabel, bukan di marginnya. Sehingga nilai Z1 adalah 1,28. Berdasarkan nilai Z1 yang 1,28 ini, dapat ditetapkan nilai X bar 1 tadi. Berdasarkan persamaan ini. Sehingga diperoleh X bar 1 sebesar 172,8. Untuk pertanyaan E, batas tertinggi dari 5% di antara yang mempunyai rata-rata terendah. Berarti ada luas dari ujung kiri sebesar 5%. Sebutlah ini adalah batasnya sebesar X bar 2 ini. Jadi pertanyaannya bisa dinyatakan sebagai probabilitas X bar kurang dari X bar 2 adalah 0,05. Dicari nilai Z yang sesuai. Katakanlah itu adalah Z2 yang bersesuaian dengan X bar 2 tadi. Jadi kita akan mencari nilai Z yang luasnya dari ujung kurva adalah 0,05. Sesuai tabel, luas kumulatif yang paling dekat dengan 0,05 adalah milik Z sebesar minus 1,64. Jadi nilai Z2 adalah minus 1,64. Berdasarkan nilai Z2 yang minus 1,64 itu, dapat ditetapkan besarnya nilai X bar 2 tadi, berdasarkan persamaan ini. Sehingga diperoleh X bar sebesar 143,6. Jadi, besarnya X bar 2 adalah 143,6. Kita lanjutkan dengan distribusi sampling tentang proporsi sampel yang akan dibahas pada video bagian 4. Silahkan disaksikan.